Oke guys, selamat datang kembali nih di channel gua Junaidi Elite. Di video ini yang akan kita bahas adalah membangun jaringan PPPoE dan hotspot dalam satu interface WAN pada router Totolink N200RE. Yang pertama adalah mode PPPoE dan yang kedua adalah mode hotspot. Tentunya juga akan disetting di MikroTik-nya. Seperti yang sudah saya buat di sini, saya di sini sudah membuat topologinya, di mana saya di sini menggunakan MikroTik RB931. Kita lihat Ether 1-nya menggunakan DHCP client. Nah, untuk Ether 2 ini hanya untuk laptop setting ya, jadi kita nggak akan kasih alamat IP. Jadi saya men-setting MikroTik ini menggunakan MAC address untuk login ke MikroTik-nya. Nah, untuk Ether 3 ini yang akan kita fungsikan untuk menggunakan mode PPPoE plus hotspot. Nah, nanti router Totolink ini akan kita setting menggunakan handphone saya supaya lebih mudah. Oke, sekarang ini langkah-langkah yang sudah saya buat, sudah saya persiapkan. Teman-teman bisa download langkah-langkahnya di deskripsi ya, juga topologinya. Oke, sekarang kita langsung aja ke settingannya. Kita akan buka Winbox. Nah, saya di sini login menggunakan MAC address ya. Nah, sudah muncul tampilannya. Kita buka dulu langkah-langkahnya. Ini dasar banget ya teman-teman. Ini langkah-langkahnya saya buat sebisa mungkin supaya teman-teman juga bisa mengerti. Oke, kita beri nama interface dan berikan alamat IP pada interface yang digunakan. Saya akan berikan nama untuk interface-nya Ether 1, akan saya beri nama WAN ya. Sengaja ya teman-teman, saya memang suka memberi nama di interface ini kalau mau mengerjakan sesuatu. Ini server ya, atau setting lah gitu aja, karena ini cuma terhubung ke laptop, cuma buat settingannya aja, buat setting MikroTik. Nah, Ether 2 nya setting, Ether 3 nya kita beri nama PPPoE plus hotspot. Ini kebetulan di rumah saya juga menggunakan PPPoE plus hotspot untuk pelanggan rumahan saya. Alhamdulillah udah jalan sekitar 8 bulan dan itu semua normal tanpa kendala. Nah, selanjutnya berikan DHCP client untuk Ether 1 dan IP untuk Ether 3. Oke, kita buat IP-nya dulu ya, IP address. Nah, di sini saya akan buat IP untuk Ether 3. Teman-teman bisa ikuti saya atau teman-teman juga bisa buat IP semaunya teman-teman ya. 192.168.11.1/24. Ini saya berikan di Ether 3. Apply. Oke. Nah, untuk Ether 2 kita nggak usah ya, karena saya cuma mau setting aja untuk yang Ether 2 ini. Nah, selanjutnya beri DHCP client. Klik tambah. Jadi DHCP client ini fungsinya untuk atau agar MikroTik kita ini bisa meminta alamat IP kepada router utama kita atau modem utama kita. Klik apply. Oke. Kita nyalakan. Nah, di sini sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis. Modem kita sudah memberikan MikroTik ini alamat IP otomatis ya. Nah, ketika kita menggunakan DHCP client, otomatis kita itu juga akan mendapatkan DNS. Nah, ini teman-teman ya. Kita mendapatkan DNS. Kita lihat di langkah-langkahnya. Centang DNS allow remote request. Centang DNS allow remote request. Klik apply. Oke, sudah ya. Selanjutnya membuat firewall NAT masquerade. Oke, IP firewall NAT plus masquerade out interface ya. Out interface-nya tetap di WAN. Buat teman-teman kalau video ini dirasa cukup panjang, silakan teman-teman bisa download lah ya, nggak apa-apa. Oke, NAT masquerade-nya udah. Langkah selanjutnya membuat PPPoE pada MikroTik. Setting IP pool untuk interface PPPoE. Nah,
Jadi IP pool ini adalah IP yang akan kita berikan untuk klien kita. Nah, di sini ya. Ini IP poolnya. Kita klik tambah. Nah, kita buat IP pool ya. Saya beri nama di sini PPPOE. Saya akan buat 192.168.11.11 sampai 192.168.11.20. Klik apply. Oke. Nah, jadi jika ada router klien yang terhubung dengan mode PPPoE, maka router tersebut akan mendapatkan IP ini teman-teman, 192.168.11.11 sampai 11.20. Jadi mereka akan mendapatkan alamat IP ini ya. Langkah selanjutnya membuat profil untuk melimit kecepatan klien. Kita akan buat dulu profil di PPPP. Ini ya teman-teman. Kita langsung ke profil. Kita buat general. Ini profil 1 teman-teman bisa rubah ya, bisa rubah nama pelanggannya atau kecepatannya ya, atau enggak gini lah, rumahan. Lokal address-nya teman-teman bisa tulis 192.168.11.1. Ini persis banget sama apa yang udah saya teskan di rumah saya. Ini teman-teman PPPoE. Nah, sekarang di limit ini teman-teman bisa tuliskan limitnya berapa ya. Oke, RX-nya saya kasih 1 MB per 5 MB. Nah, ini limit untuk PPPoE-nya ya. Sekarang kita klik apply, kita oke. Sudah jadi profilnya. Secret ini adalah akun ya teman-teman, akun dari PPPoE-nya. Ketika kita akan menggunakan mode PPPoE, kita harus memasukkan akun ini ya. Akunnya saya kasih nama Juna ini ya, dengan passwordnya 1. Itu aja, angka 1 ya. Service PPPoE, profilnya nah yang rumahan ya teman-teman. Nah, selanjutnya langsung klik apply. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke PPPoE server. Seperti di sini ya. Nah, router klien membuat PPPoE server atau interface. Klik plus. Service-nya saya kasih nama di sini Juna gitu aja wes. Untuk interface-nya di sini, nah ini ya. Interface-nya adalah Ether3 PPPoE. Jadi yang kita setting awal-awal di sini adalah PPPoE-nya teman-teman. Hotspotnya kita setting belakangan nanti ya. Di sini saya kasihkan 1408. Di sini juga 1408. Default profil. Nah, ini default profilnya teman-teman pilih rumahan ya. Sudah. Apply. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya membuat hotspot. Kita akan melakukan setup hotspot ya teman-teman. Ini sudah, sekarang setup hotspot. Untuk setup hotspotnya itu sama saja seperti biasanya ya. Seperti router-router lain. Nah, ini sudah hotspot di server ya. Kita langsung hotspot setup. Hotspot interface-nya kita pilih Ether3 ya. Tenang aja, ini nggak akan tumpang tindih kok. Kita langsung next. Nah, ini adalah IP pool ya teman-teman. IP pool adalah IP yang akan kita berikan untuk klien kita. Nah, di sini keterangannya, berikan IP pool berbeda, tapi dengan satu segmen. Maksudnya seperti ini ya, 192.168.11. Nah, 11 ini sama ya. Sama seperti IP pool
IP pool dari PPPoE. Di PPPoE di sini 11.11. Nah, di sini saya ganti 11.30 sampai 40. Nah, 192, 168, 11.30 sampai 192, 168, 11.40. Nah, jadi ketika nanti ada klien yang terhubung di hotspot kita, maka klien tersebut akan mendapatkan alamat IP antara ini ya, 11.30 sampai 11.40. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja klik next. Kita langsung klik next. Kita langsung klik next. Klik next. DNS name-nya kita kasih www.juna.com. Nah, sudah ya. Juna.com. Jadi ini DNS name digunakan untuk memanggil login page ya. Klik next. Nah, untuk di sini admin ini adalah akun untuk login ke hotspot kita ya. Saya tulis di sini admin atau passwordnya saya juga kasih 1 ya. Klik next. Sudah. Nah, hotspot sudah kita set up. Nah, hotspotnya sudah kita set up. Teman-teman, sekarang kita akan setting router Totolink client. Nah, sekarang kita akan setting ini ya. Mikrotik sudah, sekarang kita akan setting Totolink dari client ini menggunakan HP. Hubungkan HP ke router Totolink dan login admin. Nah, sebelumnya akan saya cabut ya kabel yang terhubung Totolink dengan Mikrotik ini. Sebelumnya akan saya cabut. Saya lupa tulis di sini. Oke, sekarang akan saya setting Totolinknya dan kabel sudah saya cabut. Di skip. Sekarang kita langsung ke PPPoE. Username-nya tadi sudah kita buat untuk username-nya di sini. Ini username dari akun PPPoE tadi ya. Username-nya adalah Juna. Besar semua ya. Juna. Passwordnya 1. Kita langsung klik next. Network name tetap ya. Totolink aja ya. Untuk passwordnya saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita langsung klik finish. Ini sudah ampli. Totolinknya juga sudah merestart. Ini coba kita lihat ya. Totolinknya sudah merestart. Totolinknya sudah merestart. Ini kabelnya saya cabut ya. Nih, tidak nyala. Kabelnya enggak nyala. Nah, kalau sudah normal, kita hubungkan kembali ke Totolinknya. Oh, ini sudah terhubung ya. Totolink sudah terhubung. Kita buka satu ya, Totolink. Kita login lagi. Admin. Sekarang kita ke Advanced Setup ya. Di sini kan ada tulisan ya, disconnected merah, one disconnected. Sekarang kita akan hubungkan untuk one-nya ya teman-teman. Sekarang kita akan hubungkan. Ini ya, akan kita hubungkan. Nah, sudah nyala ya. Sekarang kita coba refresh. Nah, di sini sudah kelihatan ya, PPPoE connected. Di sini juga udah masuk nih pesan-pesan yang ada di WA saya. Nah,
Kalau sudah terhubung, tampilannya seperti ini ya teman-teman, di mikrotiknya. Untuk PPPoE-nya akan ada di bawah Ether 3 ini akan ada PPPoE Juna. Ini artinya sudah bisa ya, untuk PPPoE kita sudah bisa atau sudah berhasil. Sekarang kita masuk lagi nih di settingan totalingnya. Kita akan buat satu SSID lagi, di mana satu SSID ini akan menggunakan mode hotspot ya. Oke, kita langsung aja di klik di wireless ya, di PPWE-nya di wireless multiple SSID 1. Nah, ini teman-teman bisa enable ya, muncul SSID, kita rubah ya namanya, kita rubah Toto gitu aja ya, Toto gitu ya. Akses kontrolnya LAN plus 1 tetap. Oke, semuanya tetap seperti ini ya, tanpa password, karena kita akan menggunakan hotspot. Klik apply, oke. Apply ya, nggak ada oke-nya ya di totaling ya. Udah kebiasaan di mikrotik, jadi apply oke. Sekarang kita hubungkan lagi ya. Kita hubungkan ke totaling. Nah, di sini Toto sudah ada ya. Toto. Toto ini menggunakan mode hotspot. Kita balik lagi ke pengaturan totaling. Kita ke network. Network di IPTV setting. IPTV setting, teman-teman bisa lakukan enable. Nah, enable. Nah, ini gua baterainya hampir habis. Oke, di enable. Nah, di sini hanya perlu melakukan centang pada centang, 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 centang. Ether 3, 2, 1 dan AP1 ya. Nah, untuk wireless virtual AP1, untuk netnya teman-teman bisa rubah nih di bridge dan juga VID-nya. VID-nya bisa dirubah ya, tidak boleh sama ya yang di atas ya. Saya rubahnya tuh 9 aja ya, gitu ya, 9. Port 2 atau port 1. Jika teman-teman ganti bridge, otomatis nanti ini akan bisa digunakan untuk memperluas jaringan hotspot kita ya. Sebelumnya sudah saya coba nih untuk bridge di port Ether 2 untuk hotspot itu bisa, dan saya juga belum berhasil untuk memperluas jaringan PPPoE dengan port 2 ini ya, dengan bridge juga itu belum berhasil. Kalau ada teman-teman yang sudah berhasil boleh nih sharing juga. Oke, nah kita langsung apply. Sekarang kita tunggu sampai totalnya merestart lagi. Nah, jadi ini sudah terhubung ya. Totalink N200RE sudah terhubung. Nah, sudah terhubung. Coba kita akan cek ya kecepatannya. Tadi kalau nggak salah kecepatannya di limit 1 dan 5 MB. Untuk uploadnya 1 dan downloadnya 5 MB. Kita langsung mulai. Ini terhubung ke PPPoE ya. Untuk uploadnya dapat 4 atau up to ya, to 5 MB ini. Untuk uploadnya, nah, stabil di 1 MB sesuai yang sudah kita setting tadi. Oke, di close. Kita close saja. Sekarang nih kita coba hubungkan ke hotspotnya. Nah, kita hubungkan ke tutup ini ya. Ke tutup, nah kita hubungkan. Nah, dia langsung meminta autentikasi untuk login hotspot. Untuk hotspotnya tadi kita sudah membuat akun, kalau tidak salah itu admin ya, admin.
dengan password 1. Kita langsung connect. You are logged in. Nah, sudah berhasil. Kita lihat di sini aktif di hotspotnya admin. Sekarang coba kita cek. Otomatis untuk hotspot ini, karena kita masih belum melakukan limit di hotspotnya, kecepatannya akan lebih dari PPPoE tadi. Ya, benar banget, kecepatannya lebih dari tadi, dari yang PPPoE. Nah, cara ini teman-teman sudah saya pakai ya di klien rumahan saya dan semuanya lancar tanpa ada kendala. Totolink ini memang bagus deh, recommended buat teman-teman yang cari-cari router yang murah. Selain juga bisa multiple SSID, juga bisa menggunakan dua mode. Sampai di sini semua sudah berhasil. Settingan kita udah berhasil semua ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa klik subscribe, like, komen. Komen aja ya jika ada yang mau ditanyakan. Oke, kita akhiri dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.